memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Asatinanda dengan NPM 02/2024/11 dari kelas 3E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Baik, video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas yang sama, yaitu pada mata kuliah Ekonomi Syariah dari dosen pengampu Profesor Suito SE MSI AK CSRS CSRA. Nah, di video kali ini saya mohon agar dapat menyimak videonya dengan baik karena saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia keuangan Indonesia, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Teman-teman, topik ini menarik karena sejak berdirinya OJK pada tahun 2011 terjadi perubahan besar dalam sistem pengawasan dan fungsi kelembagaan sektor keuangan nasional. Dulu, Bank Indonesia memegang peran yang sangat luas, mulai dari kebijakan moneter, pengawasan pasar, sampai pengawasan bank. Tapi setelah OJK hadir, peran itu mengalami transformasi yang besar. Nah, teman-teman, untuk memahami transformasi ini, kita perlu tahu dahulu latar belakangnya. Jadi, sebelum tahun 2011, Bank Indonesia atau disebut sebagai BI adalah lembaga yang memegang 3 fungsi utama. Nah, yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Namun, krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998, banyak pihak yang tahu bahwa sistem keuangan Indonesia masih rentan, terutama karena lemahnya pengawasan sektor keuangan secara menyeluruh. Jadi, krisis tersebut melibatkan bukan hanya di bank, tapi juga lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi dan lembaga pembiayaan. Dari situ muncul gagasan di mana Indonesia perlu lembaga pengawasan yang lebih terintegrasi dan independen agar pengawasan sektor keuangan bisa dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya terfokus pada perbankan. Jadi inilah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK. Mengapa Indonesia membutuhkan OJK? Karena kehadiran OJK bukan hal spontan. Ia merupakan hasil refleksi dari krisis 1998 dan 2008. Nah, perubahan ekonomi global dan kebutuhan tata kelola atau regulasi yang lebih modern. 3 alasan utama OJK dibuat. Yang pertama yaitu perlunya fokus pengawasan terpadu atau integrated supervision. Nah, jadi tuh di mana pengawasan perbankan, asuransi, pasar modal, fintech, dan lembaga pembiayaan tidak boleh terpisah-pisah. Karena dulu pengawasan terpencar dari bank yang diawasi BI, pasar modal yang diawasi Bapepam, dan lembaga pembiayaan keuangan yang diawasi oleh kementerian. Maka dengan OJK semuanya terintegrasi dalam satu atap. Kemudian yang kedua, ada mengurangi benturan kepentingan internal BI. Nah, jadi tuh Bank Indonesia awalnya pembuat kebijakan dan pengawas bank sekaligus. Ini tuh menimbulkan resiko karena kebijakan moneter bisa bias karena mempertimbangkan kondisi bank tertentu, atau bisa jadi pengawasan bank jadi kurang independen. Disitulah OJK hadir untuk memisahkan pengambilan kebijakan moneter dan pengawasan mikroprudensial.
Nah, yang ketiga yaitu memperkuat perlindungan konsumen. Karena dulu tuh banyak keluhan yaitu kredit macet disebabkan praktik bank yang tidak transparan, terus ada penipuan investasi dan asuransi, serta lemahnya edukasi keuangan masyarakat. Nah, ini tuh dimana OJK dapat membawa pendekatan perlindungan konsumen secara sistematis, bukan sekedar respons setelah masalah itu muncul. Nah, teman-teman, ada 4 arah besar sebagai pembuka. Nah, yang pertama itu penguatan ketahanan sistem keuangan. Nah, itu tuh melalui regulasi berbasis risiko, stress test, dan early warning system. Kedua, ada integrasi keuangan digital sinergi BI sebagai regulator pembayaran dan OJK sebagai pengawas penyedia jasa digital. Kemudian yang ketiga, perlindungan konsumen dan edukasi nasional. Nah, ini tuh karena keuangan modern rentan penipuan, literasi menjadi keharusan. Keempat, yaitu tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini tuh maksudnya untuk menarik investor global dan menjaga kepercayaan publik. Nah, efek transformasi terhadap perbankan, di mana perubahan cara bank beroperasi, yaitu bank tidak lagi hanya wajib mematuhi regulasi BI, tetapi juga harus memenuhi standar tata kelola dan perlindungan konsumen OJK. Akibatnya, pertama itu bank harus meningkatkan kualitas manajemen risiko. Kedua, produk bank lebih transparan dan mudah dipahami. Ketiga, bank harus meningkatkan literasi digital dan keamanan siber. Nah, di era OJK, bank tidak bisa lagi asal-asal menyalurkan kredit, tetapi harus mempertimbangkan profil risiko, debitur, keberlanjutan kredit, dan dampak sistematik. Nah, peningkatan perlindungan konsumen jangka panjang, di mana masyarakat kini memiliki mekanisme perlindungan yang jelas melalui OJK, yaitu layanan konsumen 157 SINKS atau Sistem Informasi Konsumen, edukasi literasi keuangan di sekolah dan daerah, dan mediasi jika terjadi konflik dengan bank atau lembaga keuangan lain. Di sini juga terdapat dampaknya. Yang pertama, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang meningkat. Kedua, masyarakat lebih berani menggunakan layanan digital. Ketiga, penggunaan produk keuangan menjadi lebih aman. Kemudian, teman-teman harus tahu bahwa bagaimana pembagian tugas antara BI dan OJK. Agar tidak terjadi tumpang tindih, pembagian tugas antara BI dan OJK diatur dengan jelas. Nah, tugas pada Bank Indonesia terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas moneter atau mengendalikan inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Yang ketiga, berperan dalam kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan yang menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sedangkan tugas yang diambil OJK yaitu pertama, melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial terhadap bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, menjaga perlindungan konsumen jasa keuangan. Ketiga, mengatur perilaku pasar agar adil dan transparan. Nah, jadi OJK dibentuk secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan mulai beroperasi penuh pada akhir tahun 2013. Kemudian, tujuan pembentukannya dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang tersebut, yaitu OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dengan terbentuknya OJK, maka fungsi pengaturan
dan pengawasan perbankan, pasar modal, serta lembaga keuangan bank beralih dari Bank Indonesia dan Bapepam LK ke OJK. Nah, setelah membahas dasar hukum dan pembentukannya, saya akan menjelaskan peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah OJK. Jadi teman-teman, mari kita bandingkan secara sederhana. Nah, sebelum OJK, Bank Indonesia memiliki 3 fungsi utama yang sudah saya jelaskan pada awal penjelasan, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Kemudian setelah OJK, fungsi pengawasan perbankan dialihkan ke OJK. Artinya, BI tidak lagi mengawasi langsung kinerja dan kesehatan bank seperti sebelumnya. Namun, bukan berarti peran BI berkurang. Justru BI kini lebih berfokus memperkuat stabilitas sistem keuangan secara makro, jadi bukan secara mikro. Nah, BI juga berperan menjaga kestabilan nilai rupiah, mengelola inflasi, dan memastikan sistem pembayaran berjalan lancar. Sedangkan OJK berperan menjaga stabilitas sektor keuangan secara mikro, dengan mengawasi perilaku lembaga keuangan dan melindungi konsumen. Setelah pengawasan perbankan dialihkan ke OJK, Bank Indonesia melakukan transformasi besar pada arah dan prioritas strategisnya. Jadi transformasi ini meliputi pertama, fokus pada stabilitas makroekonomi, di mana BI memperkuat peran dalam menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar, dan mengendalikan likuiditas. Kedua, penguatan sistem pembayaran digital. Jadi, BI menjadi pionir dalam digitalisasi sistem pembayaran melalui BI Fast, Kris, dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025. Ketiga, kebijakan makroprudensial yang adaptif. Jadi, BI menerapkan kebijakan seperti rasio intermediasi makroprudensial dan kebijakan uang muka kredit untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Keempat, koordinasi dengan OJK dan LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan. Jadi, BI membangun koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk mencegah dan menangani krisis keuangan. Nah, teman-teman, pasti bertanya apa hubungan dari BI, OJK, dan LPS. Mari kita simak 3 lembaga penting ini. Jadi, 3 lembaga ini yaitu BI, OJK, dan LPS menjadi pilar utama sistem keuangan Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, pertama, Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Kedua, OJK mengawasi lembaga keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ketiga, LPS menjamin simpanan nasabah jika bank mengalami kegagalan. Jadi, teman-teman, mereka bekerja sama dalam KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi, KSSK juga berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam pencegahan dan penanganan krisis keuangan nasional. Contohnya pada masa pandemi COVID-19, di mana KSSK menjadi lembaga koordinatif utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional. Ternyata teman-teman, tidak hanya menjelaskan sejarah penting. Jadi kalian harus tahu bahwa OJK juga memiliki dampak transformasi terhadap stabilitas keuangan. Jadi setelah OJK hadir, pengawasan sektor keuangan menjadi lebih terintegrasi dan menyeluruh. Nah, disitulah Bank Indonesia bisa fokus pada kebijakan makro, sementara OJK fokus menjaga kesehatan lembaga keuangan di tingkat mikro. Nah, teman-teman, beberapa dampak positif yang dirasakan. Yang pertama, pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank menjadi lebih
ketat dan profesional. Kedua, sistem pembayaran nasional menjadi lebih efisien dan aman. Ketiga, meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap stabilitas keuangan Indonesia. Keempat, pengembangan keuangan digital dan fintech dapat diatur lebih baik melalui koordinasi BI ke OJK. Setelah OJK mengambil ahli pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial sebagai bagian penting dari menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Jadi, kebijakan makroprudensial BI berfokus pada menjaga stabilitas sistem keuangan secara agregat, bukan pada kondisi satu bank tertentu. Jadi ada beberapa kebijakan penting BI antara lain. Yang pertama, rasio intermediasi makroprudensial atau disebut RIM. Nah, untuk menyeimbangkan antara fungsi intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, kebijakan giro wajib minimum atau disebut GWM sebagai alat untuk mengendalikan likuiditas. Ketiga, kebijakan rasio loan to value atau LTV. Ini untuk mengendalikan pertumbuhan kredit di sektor properti agar tidak memicu gelembung ekonomi. Jadi, kebijakan ini saling melengkapi peran OJK yang lebih fokus pada pengawasan individu lembaga keuangan. Jadi, dengan begitu, BI menjaga sistem tetap stabil secara keseluruhan, sementara OJK memastikan lembaga keuangannya sehat secara individu. Salah satu perubahan paling besar pada Bank Indonesia setelah kehadiran OJK adalah pergeseran fokus sistem pembayaran nasional dan transformasi digital. Jadi BI ini menjadi utama dalam menciptakan ekosistem pembayaran digital yang efisien, aman, dan inklusif. Jadi ada beberapa inovasi besar BI antara lain. Pertama, KRIS. Nah, ini disebut sebagai Quick Responsive Code Innovation Standard, di mana ini memudahkan transaksi digital di seluruh Indonesia. Kedua, BI Fast, sistem transfer antar bank real time yang cepat dan murah. Ketiga, Blueprint System. Ini adalah pembayaran Indonesia tahun 2025, yang dimana rencana jangka panjang BI dalam mendorong integrasi ekonomi digital Indonesia. Keempat, Central Bank Digital atau Friendship, disebut sebagai rupiah digital. Nah, ini menyiapkan penerbitan rupiah digital sebagai bentuk baru dari uang rupiah dalam format digital resmi. Jadi, peran baru ini menunjukkan bahwa BI bukan hanya bank sentral konvensional, tetapi juga menjadi arsitek utama sistem keuangan digital Indonesia. Transformasi peran BI juga tampak dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta pembiayaan hijau atau disebut green finance. Dalam beberapa tahun terakhir, BI aktif mengembangkan blueprint ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di tahun 2020 sampai tahun 2025. Ini mendorong pertumbuhan bank syariah, sukuk, dan UMKM berbasis halal value chain. Berkolaborasi dengan OJK dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNES untuk memperkuat ekosistem syariah nasional. Selain itu, BI mendukung green economy melalui kebijakan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ramah lingkungan. Jadi dukungan ini terhadap green bonds dan investasi berkelanjutan. Dengan demikian, peran BI ini tidak hanya fokus pada stabilitas moneter, tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika. Pasca kehadiran OJK, Bank Indonesia semakin memperluas perannya di tingkat internasional.
BI menjadi perwakilan utama Indonesia dalam forum keuangan global seperti pertama IMF atau International Monetary Fund, kedua World Bank, ketiga Bank for International Settlement atau BIS, keempat ASEAN Central Bank Forum. Jadi BI juga aktif memperkuat kerjasama regional seperti Local Currency Settlement dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan Singapura untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS serta kerjasama cross-border air payment antar negara ASEAN. Langkah ini memperkuat posisi rupiah dan memperluas integrasi sistem keuangan Indonesia ke kancah global. Setelah tidak lagi mengawasi perbankan secara langsung, BI memperdalam perannya dalam menjaga nilai tukar dan inflasi melalui kerangka kebijakan moneter atau disebut Inflation Targeting Framework. BI berfokus menjaga inflasi dalam kisaran target bersama pemerintah. Jadi kebijakan suku bunga, acuan, operasi pasar terbuka, dan pengelolaan cadangan devisa menjadi alat utama. Di sisi lain, BI juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam tim pengendalian inflasi daerah atau disebut TPID. Tujuannya adalah memastikan harga-harga pangan dan kebutuhan pokok tetap stabil di seluruh daerah Indonesia. Selain tugas utamanya, BI kini juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, yaitu memastikan masyarakat luas dapat mengakses layanan keuangan formal. Jadi melalui berbagai program seperti pertama, edukasi keuangan digital untuk UMKM. Kedua, Gerakan Nasional Non-Tunai atau disebut GNNT. Ketiga, digitalisasi pembayaran di daerah dan sektor transportasi. Jadi BI membantu menciptakan masyarakat yang lebih cashless, efisien, dan berdaya saing digital. Di mana transformasi ini sangat mendukung program pemerintah dalam mencapai inklusi keuangan 90% pada tahun 2025. Meski sudah banyak kemajuan, transformasi ini masih menghadapi tantangan besar di masa depan. Ada beberapa tantangan ke depan antara lain, pertama, pendekatan digitalisasi keuangan yang berisiko, di mana dapat menimbulkan kejahatan siber atau cybercrime dan ketimpangan digital. Kedua, kebutuhan pengaturan vintage, crypto aset, dan AI di sektor keuangan, di mana BI dan OJK harus berkolaborasi agar inovasi digital tidak mengancam stabilitas moneter. Ketiga, koordinasi lintas lembaga yang adaptif terhadap krisis global. Keempat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Jadi arah masa depan peran BI kemungkinan akan semakin fokus pada pertama, kebijakan moneter digital, kedua, integrasi sistem pembayaran global, ketiga, rupiah digital sebagai mata uang masa depan. Jadi transformasi ini menandai evolusi BI dari bank sentral tradisional menjadi bank sentral digital abad ke-21. Nah, pada akhirnya pembahasan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK membawa kita pada pemahaman yang lebih luas bahwa perubahan ini bukan sekedar perpindahan kewenangan atau penyesuaian regulasi, tetapi merupakan bagian langkah strategis dalam membangun fondasi baru bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi transformasi ini menjadi tonggak penting yang menandai bahwa Indonesia tidak lagi hanya mengikuti arus perkembangan global, tetapi telah mampu membangun arsitektur keuangan yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada masa depan. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan besar dalam peran Bank Indonesia setelah
lahirnya OJK telah membawa Indonesia pada era baru tata kelola keuangan yang lebih modern, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi transformasi ini tidak hanya memperbaiki struktur pengawasan keuangan, tetapi juga memperkuat kemampuan bangsa dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan sinergi yang kuat antar lembaga, inovasi yang terus berkembang, serta komitmen untuk melindungi dan memperdayakan masyarakat. Nah, jadi Indonesia semakin siap memasuki masa depan sistem keuangan yang kokoh, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Dan inilah fondasi yang memastikan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh, berkembang, dan tetap stabil menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Semoga video materi pada hari ini dapat menjadikan inspirasi pembelajaran yang kuat untuk kita pahami lebih dalam tentang OJK. See you next time, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.